Insya Allah dengan melalui perantara Madu Asy-Syifa ini, semua keluh kesah kalian selama ini Allah angkatlah segala macam penyakit yang bersarang di dalam jasad kalian, tubuh kalian, ya. Apalagi kalian yang memiliki gangguan-gangguan juga, inilah solusinya, ya. Asam lambung secara medis atau badan suka sakit, kerap kali kita bangun tidur, atau stroke, diabetes, serta keputihan, segala macam lah. Itu secara medis, sahabat. Secara non medis, ini menghindari segala gangguan-gangguan jin, setan, demit, segala macam, ya. Buat kalian-kalian segera dipesan. Harganya sangat terjangkau sekali ini, ya. Kalau beli dua ada potongan 50.000, sahabat. Kalian hanya perlu bayar 250.000, ya. Info pemesannya nanti ada di bawah sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini saya bersama adik saya, Raden Al-Salim. Tidak lain, kami mendapatkan suatu hasil dari tirakat kami berdua. Jadi di mana hasil tirakat ini terdapat salah satu kampung keramat pengabdi setan. Ini kampung sama sekali belum pernah didatengin oleh seseorang. Bahkan tersembunyi sekali ini kampung. Coba lebih lanjutnya Bang Al ceritakan. Ya, selamat sore buat sahabat-sahabat semua, buat teman-teman dari Ustadz Syafaat, ya. Jadi kesempatan hari ini, sore hari ini, sahabat, kita mencoba untuk memasuki suatu kampung, yang mana kampung itu dijuluki sebagai kampung keramat pengabdi setan, ya. Sebelum kami memasuki kampung keramat ini, kami mendapat suatu tirakat yang mana sebelumnya bahwa kampung ini adalah kampung yang normal-normal aja, sahabat. Tidak kampung ada yang tadinya biasa, Bang biasa Ali. aja. Biasa. Tidak ada pengaruh-pengaruh apapun, sahabat, ya. Intinya normal lah. Normal lah, ya. Tapi selepas kita mendalami tirakat kami, ternyata ada salah satu sosok seorang yang mana orang tersebut begitu masuk ke kampung ini menghasut lah. Maka disebutlah kampung keramat, sahabat. Kampung keramat pengabdi setan. Jadi ada musola nggak disolatin karena pengaruh dari orang tersebut ini. Kita pun juga belum tahu tadi namanya. Kita belum tahu namanya. Jadi ini kampung tadi ini normal-normal aja. Seseorang melakukan ibadah dan lain sebagainya itu normal-normal aja. Ketika satu orang ini masuk, kemungkinan besar dia itu menghasut warga di sini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak baik. Ini sama sekali belum pernah didatangi oleh orang. Dari itu, karena ini misi yang sangat harus kita datangi, Bang. Sangat darurat, sahabat. Iya, sangat darurat. Karena pengaruh orang tersebut ini benar-benar buruk untuk kampung ini. Bahkan seluruh penduduk di kampung keramat ini pengabdi setan semua, sahabat nih. Ya, maka dari itu kita mencoba untuk menyadarkan mereka. Ya. Kita pun juga tidak tahu dia pengabdi setan itu dengan cara apa. Apa dia menyembah pohon atau menyembah patung, kita pun juga nggak tahu. Ya, intinya mau kita datangi dulu kampung ini. Moga-moga saja masih ada orang yang waras. Ada. Yang harus kita mendapatkan informasinya. Iya, betul, Bang. Betul atau tidakkah ini kampung seperti ini? Gitu. Langsung aja. Masuk aja. Ayo. Bang Al, tanya kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu. Gimana nih? Boleh saya duduk, Ustadz? Buang, silakan. Oke, siap. Silakan. Gimana? Oh ini. Ibu duduk sini, Ibu. Berapa sih duduk?
Coba Bang Al tanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Jakarta Iya, iya. mau masuk ke suatu kampung yang nama Kampung Kramat. Apa bener ini? Oh iya, Kramat? ini dia, ini kampungnya. Ustadz, sekali lagi saya mohon maaf. Iya. Ini saya izin numpang rokok ya. Iya, 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 silakan. Jadi gini, Ustadz, kami kan berdua nih. Ini adik saya, perkenalkan iya, namanya iya. Raden Al. Iya, iya. Ya dipanggil Al. Iya. Saya Syafaat Baihaqi. Iya, iya. Jadi gini, saya ingin mendatangi kampung ini, di mana kampung ini hasil tirakat saya, Ustadz. Iya, iya. Saya mendapatkan suatu petunjuk hasil tirakat saya bahwa kampung di sini itu benar-benar sudah nggak waras lagi warganya. Iya, iya. Bahkan sampai menyembah pengabdi setan dan lain sebagainya. Makanya saya di sini mau nanya dulu sama Ustadz. Ustadz di sini sebagai apa? Saya sebagai Yang dituakan. yang dituakan ini kepala Yang dituakan, Ya, yang dituakan di kampung ini. kampung ini. Ya. Coba Bang Al. Ya, dengan Bapak siapa ini? Bapak sebagai apa? Ustadz siapa namanya? Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman. Iya. Bapak Ustadz Abdurrahman, ada apa suatu informasi nggak nih perihal Kampung Kramat ini? Bapak bisa ceritakan atau tidak? Betul atau enggaknya kampung ini tuh yang tadinya warganya waras, tiba-tiba enggak jadi waras, Iya, saya malah mengabdi setan. Betul atau enggak Ustadz? Ustadz di sini memang masih benar-benar satu lingkungan dengan kampung ini. Iya, iya, iya. Masih satu kampung? Iya, masih satu kampung saya di sini. Alhamdulillah ya. Ini ada Ustadz yang benar-benar enggak terpengaruh. Coba Ustadz, saya mau pengen tahu informasinya betul atau enggak ini kampung. Iya, memang betul sebenarnya di sini gitu ya. Ada masalah ya. Ada masalah. Iya, masalah begini-begini kan ya. Cuman itu banyak yang pengikut yang maksudnya anunya lain gitu. Awalnya nih kampung biasa aja. Biasa, awalnya Rajin biasa. ibadah, Iya, rajin ibadah. sholat, bahkan katanya ada musola itu aktif. Iya, aktif terus. Nah, ini saya mendengar tiba-tiba ada satu orang yang masuk, nggak tahu namanya siapa itu. Saya kurang tahu namanya siapa, itu hasil tirakat saya. Itu betul atau enggak hasil tirakat saya, Ustadz? Ada seseorang yang masuk, yang mempengaruhi warga di sini. Nah, Ibu tahu nggak siapa namanya itu? Namanya Heeh. memang ada tuh ya, satu orang masuk kemari gitu ya. Cuman namanya itu saya belum Nggak tahu. begitu tahu gitu. Namanya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tapi kalau untuk orangnya tahu. Tahu. Tuh. Nah, ini maaf, ini hasil tirakat saya, Iya. Pak Ustadz ya. Iya, Terkadang iya, di sini juga Pak Ustadz nih kalau saya perhatikan masih agak takut untuk menjelaskannya. Iya. Iya, iya, betul, Semacam betul. kayak ada yang Mas. ditutup. Iya, kayak semacam ada yang ditutup-tutupi. Iya. Saya merasakan di sini energi Pak Ustadz ini seakan-akan kayak ingin ditutupi informasi. Iya, iya, iya. Saya merasa kita kayak terancam gitu. Bang. Iya, jadi Pak Ustadz ini saya perhatikan nggak memberikan informasi yang akurat, seakan-akan Pak Ustadz ini kayak terancam gitu kalau memberikan informasi itu. Iya. Tenang aja Pak Ustadz, ya. Iya, iya, iya. Selagi kita percaya sama Gusti Allah, Iya, iya. Allah yang maha melindungi segalanya. Betul, betul. Tujuan saya datang ke sini sebenarnya saya hanya ingin menyadarkan warga yang ada di sini. Iya, kalau bisa memang begitu. Pak Ustadz, ini kan hasil tirakat kami berdua ketika malam satu surah tadi Iya, malam. Iya, iya, malam. Ya, saya melakukan tirakat, alhamdulillah mendapatkan informasi bahwa ada sosok dukun yang amat kejam, yang amat berbahaya, yang ilmuannya itu nggak bisa diremehkan, tinggi. Masuk ke kampung ini, dukun itu namanya Romo, betul atau tidak? Oh, betul, betul, betul. Betul. Iya, iya, betul, betul. Betul. Nah, dukun itu masuk ke sini menghasut. Ya, menghasut ini warga sini maksudnya gitu ya. Kalau bisa disuruh ngikutin sama dia. Ajarannya gitu. dia. Ajaran dia. Ajaran gitu. dia. Iya. Tadinya Ustadz berusaha ingin nyadarin gitu. Iya, saya kan mau menyadari itu ya. Jadi dia karena dia ilmunya tinggi gitu ya. Jadi saya mau berbuat apa gitu kan ya. Akhirnya Ustadz mundur. Iya, akhirnya saya mundur dah. Gitu. Kita liatin aja dulu dari jauhan. Berarti di sini yang benar cuman Ustadz doang. Iya, saya doang sendiri. Selebihnya di sana udah nggak waras semua. Udah nggak waras mengikuti dia itu. Pengikutnya. Jaga pengikutnya dia. Itu benar kan Bapak Ustadz ini menutupi sesuatu. Iya, makanya saya ini jadi begini tuh. Ya akhirnya ya kita liatin aja deh lagunya dia ini. Dukun itu. Heeh. Gitu.
Ustadz ini awalnya takut. Iya, gitu. Ini baru kebongkar ya, sahabat ya. Iya. Berarti bener Bang Al? Benar Bang. Ternyata di sini ada salah satu orang ya. Iya, Pak iya, Ustadz iya. ya, yang mempengaruhi penduduk di sini Nah, gitu. itu Di sini. dia, iya. Mereka semua mengabdi hal yang bersifat negatif lah. Iya, buruk. iya, betul, betul. Tapi dari Bapak Ustadz Abdurrahman ini sudah ada suatu pergerakan nggak melakukan apa gitu terhadap Bapak Romo ini, si dukun ini? Iya, saya sih pengennya kalau bisa ini dukun tersebut ini jangan menghasut orang-orang kampung sini gitu. Jangan dari sini lagi lah, pergi Iya, gitu ya. pergi kalau bisa gitu ya. Saya berbiar bertahan gitu kan ya. Dia mau lawan saya gitu kan ya. Tuh. Iya. Akhirnya Ustadz nggak ada kemampuan. Saya nggak kemampuan, kemarin saya sendiri kan. Yang lain udah mengikuti dia kan, jejak dia gitu. Ini istri Ustadz. Iya ini dia. Bu, kenalin ya, Safaat Baihaqi. Saya Sali. Betul Bu ya, berarti di sini ada sosok dukun yang masuk, Iya, menghasut semua. iya. Semua warga sini udah kena hasutannya. Kena hasutan semua sama dia. Iya. Berarti yang bertahan hanya ibu dengan bapak. Ah, iya. Saya Sama misi bapak saya saja. nih ya. Gitu. Kenapa bapak nggak mau pergi dari kampung ini? Kagak, ini kan kampung saya pribadi kan. Iya. Bagaimana saya Lahir di sini. Iya, lahir di Pak Ustadz sini. lahir di sini. Iya. Ini tanah kelahiran Pak Ustadz. Nah, itu. Cuman di hati kecil Pak Ustadz pengen sekali warga yang di sini berubah kembali lagi. Nah, itu maksud saya begitu. Yang tadinya musola itu dipakai buat ibadah, akhirnya diisi buat ibadah. Ah, Ini iya. musola sama sekali nggak dipakai ya. Ya, dipakai karena ini udah dihasut sama itu. Jadi dia ini berfokus sama ilmu hitam. Nah, itu udah mengikuti jejak dia udah. Begitu, Pak. Ya. Berarti sekali lagi kita mohon maaf ya Bang Al ya. Iya. Saya Pak Ustadz niat hati, niat gede ingin masuk ke sini. Siapa sampean? Ini siapa Pak Ustadz? Oh, ini warga saya ini. Warga di sini. Iya, di sini nih. Oh ini sampean. Siapa sampean? Siapa sampean? Saya Safaat Baihaqi. Kenapa sampean tahu kamu sini? Ini agak takut ibunya. Takut lah sahabatnya. Takut ini. Siapa sampean berdua? Kenapa sampean tahu tempat ini? Ya, kamu nggak perlu tahu. Saya tahu tempat ini dari siapa. Bukan karena Ustadz ini ya. Bukan karena warga yang ini. Bukan karena beliau. Karena Ustadz ini. Tidak, bukan karena beliau. Saya tahu sendiri. Jangan bohong sampean. Omong Bang, betul atau enggak dia warganya? Ini benar Ustadz warga. Iya. Warga iya. Ustadz. Iya, warga saya ini. Kalian nggak ada urusan dengan Bapak Abdurrahman, ya. Kita hanya berdua sih hanya bertamu. Kebetulan lewat ke kampung ini, ya. Jadi kan dia macam-macam dalam Pak Ustadz Abdurrahman nih. Saya kesini namu loh. Namu. Saya kesini Kalian namu. berdua pergi dari sini. Jangan mentang-mentang kalian melihat pakaian saya seperti ini, tiba-tiba kalian ini langsung menegur saya dengan cara seperti ini. Saya di sini namu kepada Ustadz Abdurrahman. Nah, kalian siapa? Kenapa kau tiba-tiba masuk ke marah? Kenapa emang? Hah? Ini Emang kampung kenapa? saya. Kampung Keramat ini kampung saya. Enggak sembarang orang masuk gitu. Iya, tidak ada pun satu orang berpakaian seperti Anda masuk ke tempat ini kecuali Ustadz tersebut. Berarti benar ini. Ustadz ini siapanya kamu? Dia yang dituain di sini. Beliau yang dituain. Iya. Ustadz tenang aja Tat, ya. Sampean gak ada urusan sama Ustadz ya. Apa sampean yang berdua Ustadz ini yang undang? Enggak. Kita datang sesuai dengan kemauan kita. Kita nggak diundang dengan Bapak Ustadz Abdurrahman ini. Jangan bohong Kita sampean. masuk ke sini tuh memang kebetulan lewat aja kampung ini, ya. Ya kenapa kalian tiba-tiba marah? Emang ada apa dengan kampung ini? Kamu jangan pernah tahu keberadaan kampung sini. Lebih baik berdua kamu pergi dari sini. Kenapa kami sudah pergi? Kita kan hanya bertamu sebentar. Dan juga kebetulan kita di sini ada kendaraan kita ada bermasalah. Kita menepi di sini. Kenapa emangnya? Gak boleh. Tidak boleh. Dan Bapak Abdurrahman ini nggak mengundang kami. Kita mah kebetulan lewat. Ya Bapak ya. Iya. Bapak security ya. Iya. Bisa Bapak bicara dengan mereka berdua? Begini. Ini berdua ini tamu saya. Benar itu. Iya, betul ini tamu saya berdua ini. Bukan orang lain tamu saya ini. Dari jauh dia ini datang kemari. Dengar sampean. Buat apa mereka mari? Dia mau Ada urusan. ada urusan sama Saya ada urusan dengan Ustadz. Jangan kau berbuat yang tidak di sini. Saya tidak berbuat apa-apa di kampung kalian. Saya hanya ingin bertamu.
Kan jangan macam-macam dengan Bapak Abdurrahman. Kan petua di sini. Kenapa kan bentak-bentak beliau? Kan yang hormat dan orang tua dong. Ya, Kamu ingin saya santet orang tua? Kamu jangan duduk seperti ini, orang tua ini. Kamu jangan duduk seperti ini kamu. Hah? Ini petua di sini, hormati beliau. Begini saja. Ya. Tujuan saya menamu di sini, saya sebenarnya hanya ingin bertemu dengan Mbah Romo. Untuk apa kamu mencari Mbah Romo? Kalian kenal siapa Mbah Romo? Jelas kami kenal. Siapa dia? Dia ketua saya. Nah, begini saja. Percuma berbicara dengan dia. Langsung kita intinya saja datang ke sini untuk apa? Apa kamu intinya berdua datang kemari? Sudah jelas. Ini pun juga keluh kesah daripada Ustadz. Coba. Memang kurang ajar kamu. Kamu jangan kurang ajaran beliau, ini orang tua. Kamu belum pernah disantet sama Mbah Romo. Kurang ajar kalian ini. Hei, asal kalian tahu ya. Sebenarnya Ustadz Abdurrahman di sini udah muak terhadap kalian semua, terutama si Romo yang telah menghasut warga-warga. Ustadz ini sayang sama warga di sini, tapi beliau nggak punya kemampuan. Lebih baik sampean berdua pergi dari sini. Itu sudah telanjur masuk ke kampung keramat pengabdi setan ini. Benar tidak? Benar sekali. Maka dari itu, kami mau jumpai si yang bernama Mbah Romo. Karena orang itu yang sudah menghasut penduduk warga sini. Ya? Jangan sampai kalian cegah perjalanan saya di sini. Sama bang saya. Saya akan mencegah perjalanan Anda sebelum Anda masuk ke perkampungan. Temui kami dan Mbah Romo. Tidak akan. Kami mau ngusir orang itu. Sebelum kamu ke atas bukit sana, kamu lewati dulu kami berdua. Kamu jangan bohong. Mana ada bukit di sini? Ini kampung. Hah? Kamu jangan berbohong di depan saya. Lebih baik kamu berdua pulang saja. Kamu tidak percaya. Kamu nggak usah ngancam-ngancam Ustadz. Hah? Beliau ini orang baik. Karena sahabat Romo inilah masuk, dihasut nih warga. Bangal, langsung aja ke situ Bangal, habisi dia. Sudah jelas ya. Tujuan kami ke sini untuk menghajar kalian semua. Sini kamu. Macam-macam kalian kami. Sekarang ramai. Gimana Romo? Si Romo juga itu. Ya? Bukan saya dengan Mbah Romo. Saya mau usir orang itu di kampung ini. Kamu tak akan mampu menghadapi Mbah Romo. Karena beliau ilmunya sangat tinggi. Ilmu kamu berdua nggak ada apa-apanya di sini. Karena sabab-sabab si Romo inilah kalian tuh dihasut. Hah? Warga ini menjadi nggak waras semuanya. Pada jadi mengabdi setan. Kamu juga termasuk ini. Macam kamu. Ayo, fokus semua ilmu kalian. Udahlah, tujuan saya datang ke sini memang untuk ke situ, untuk menghabisi semua. Tunjukkan pada saya. Ilmu kamu belum seberapa untuk menghadapi Mbah Romo. Saya buktikan di sini. Lu siapa yang kau itu? Maaf, setan. Ini nama kalian berdua? Siapa namamu? Karto. Marto. Kamu siapa? Yono. Yono. Marto dan Yono. Gimana Mbak Romo? Beritahu saya. Hah? Ada bisa. Dalam sana? Dia sedang bertapa. Saya mau mengusir si Romo itu ya. Kau mau keluar dari kampung ini.
tidak masuk warga di sini, Ki. Kamu takkan mampu menghadapinya. Kenapa emangnya? Karena dia punya ilmu setengah siluman, setengah iblis. Jadi mereka ini sudah mengabdi kepada Mbah Romo itu. Iya, Maka kamu itu mengabdi setan. benar. Sudah berapa lama dia tinggal di sini si Romo itu? Lama, sangat lama. Sudah. Ini ya, saya masuk kampung ini untuk menghabisi kalian. Macam-macam ada. Ya. Intinya sampean berdua pergi dari sini. Jangan gitu ya. Dia ini mau ngalin bantu kampung ini maksudnya gitu. Bantu apa dia berdua? Sini. Gitu. Kamu nggak sadar apa? Hah? Marah kan juga dengan beliau. Kamu nggak sadar? Datangnya si Romo ini kalian dihasut semua. Ini kampung jadi gila semuanya. Orang pada ngabdi sama setan. Termasuk kamu. Apa ini kamu belajar ilmu hitam seperti ini? Ini ilmu yang diberikan oleh Mbah Romo kepada kami semua. Karena beliau, kamu tak yang mengundang mereka berdua datang kemari untuk mengobrol-ngobrol kampung kami. Iya memang ini tamu saya berdua ini. Kamu berani-beraninya kamu datangkan dia. Tidak usah berdua. mengusik-usik kampung ini lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Hei, ini kan warga sampean. Beliau ini warga sampean. Kamu Tat, saya masih kasihan sama nyawa kamu. Dan kamu berdua tidak kasihan dengan nyawa kamu sendiri berdua. Akan kekuatan Romo. Kau ya sopan, kau orang tua. Kamu orang tua. Orang tua ini. Ya siapa Sudah begini, Kamu sudah begini. siap disangka Sudah sama begini, Romo. sudah begini ya. Sampai ini jangan menyalahkan Ustadz. Ya. Memang semua disalah dia. Penyebab dia. Enggak, Hadir saya Anda ini tidak berdua. diundang oleh Ustadz. Iya, saya Ya, ulang dia ini. saya tidak diundang oleh Ustadz. Ya, saya datang ke sini namu. Udah intinya sampean ini cukup. Jangan mengganggu Ustadz. Kamu pergi dari sini berdua. Iya, iya, ayo kita pergi, biarin kita pergi, ayo. Pergi dari sini. Pergi, kamu pergi. Pergi dari sini. Oke, kita pergi. Ya teman-teman Kami ya. akan Di sini saya mengasih masih tahu kabar di Romo. sini saya masih menyelamatkan Ustadz ini. Jangan sampai Ustadz ini terhantam. Makanya saya lebih mengalah terlebih dahulu ya. Intinya saya sudah ketahui betul ini kampungnya seperti ini. Ya, untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kita mengalah di sini, bukannya kalah. Iya. Kita mengalah agar Ustadz Abdurrahman ini tidak terserang. Karena memang dia ini nanti akan menyerang Ustadz Abdurrahman. Dari itu kita mengalah, Bang Al. Iya, betul. Intinya ini kampung sudah kita ketahui bahwa ini bener kampung udah bener-bener gila ini kampung. Iya. Ya, udah nggak waras Ustadz ya. Iya. Cuman Ustadz doang ini yang bener. Ya, jadi nanti malam kita datangin lagi, Bang. Siap. Kita cari nama Mbah Romo di mana itu. Nah, betul. Ya. Tapi alangkah baiknya supaya ini kan warga banyak nih. Banyak sini. Banyak. Banyak Tat ya. Gimana? Abang ada rencana atau bagaimana? Nggak, tetap kita harus datangi. Cuman kalau masalah pakaian, kita nyamar atau enggak itu nanti urusan belakang. Ya nanti saya pikirkan teman-teman ya. Kita harus menyamar atau tidak karena ini wajah kita ini sudah diketahui. Ya. Intinya saya di sini sangat sayang dan kasihan dan prihatin sama warga di sini. Iya, betul. Jangan sampai mereka ini menduakan Allah. Kalau orang yang belajar ilmu hitam sudah otomatis dia ini menduakan Allah. Ya, dari itu untuk teman-teman semuanya, jangan pernah takut santet, jangan pernah takut sihir maupun guna-guna. Iya. Ya, selagi kita dekat sama Gusti Allah, kita selalu mengingat kepada Allah, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, terutama sholat 5 waktu. Akan Allah lindungi dari perkara-perkara jahat, secara johir maupun batin. Ya, jadi untuk kalian semua di sini, wabil khusus buat diri saya pribadi, kita sesama anak Adam jangan saling bermusuhan. Salinglah kita kasih mengasihi. Ya, karena memang pada dasarnya Allah Maha Kasih dan Sayang. Tanamkan sifat Allah di dalam diri kita. Kasih sayanglah kepada semua makhluknya Allah. Ya. Ustaz, nanti ikut sama saya tadi bareng ya. Iya. Nanti malam kita. Iya. Gimana? Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.